Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kini kita sudah ada di segmen Create Up. Saat ini pemerintah dan sejumlah stakeholders gencar menggaungkan transformasi digital di seluruh Indonesia. Ya, proses transformasi ini tidak hanya dibutuhkan perkembangan infrastruktur digital saja, namun juga kesiapan dari sumber daya manusia. Dan menurut data World Bank, saat ini Indonesia sedang mengalami digital talent gap, di mana Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta digital talent dalam kurun waktu 15 tahun. Jika dihitung secara rata-rata, maka per tahunnya Indonesia butuh 600.000 talenta digital. Sedangkan kemampuan perguruan tinggi dalam menyuplai talenta digital setiap tahunnya hanya sekitar 100.000 hingga 200.000 orang, yang berarti ada gap sekitar 400.000 hingga 500.000 orang. Dan rupanya pandemi COVID-19 telah membawa dampak besar terhadap kehidupan di berbagai lini, sehingga mendorong semua orang beraktivitas, berinteraksi, dan bermigrasi ke ruang digital. Artinya kini pemerintah punya peran penting untuk menciptakan akses soal pengembangan skill IT agar SDM, utamanya penduduk usia produktif yang merupakan generasi Z dan milenial, dapat terus berkembang dan tetap bisa bersaing di era selanjutnya. Ya, apalagi mengingat Indonesia harus bersiap dalam menghadapi bonus demografi pada tahun 2030 karena pada saat itulah momen di mana jumlah penduduk dengan usia produktif bisa mencapai 64%. Sehingga dalam mewujudkan percepatan misi tersebut, berbagai program keterampilan pun dihadirkan. Hal tersebut dilakukan dengan harapan adanya beragam pilihan pengembangan skill, menjadikan anak muda dapat mengoptimalkan peluang digitalisasi di berbagai sektor, dan pengembangan keterampilan digital diperkirakan akan memberikan kontribusi senilai 4.434 triliun pada PDB tahun 2030. Jadi sangat signifikan ya sumbangsinya. Nah, ini yang menjadi tema kita pada pagi hari ini, bagaimana belajar coding dan inovasi lewat startup. Untuk itu sudah tersambung melalui video conference bersama dengan Mas Ahmad Syahid Zagari, CEO dan juga Headmaster at Kala Nanti. Selamat pagi Mas Syahid. Halo, selamat pagi. Terima kasih sudah join. Apa kabar Mas Syahid? Alhamdulillah baik. Oke, baik Mas Said, topik hari ini memang menjadi topik yang cukup menarik begitu, tapi kemudian bagaimana sih Anda melihat kebutuhan Indonesia mengenai insan digital? Tapi tadi seperti yang sudah disampaikan oleh World Bank, Indonesia mengalami gap gitu ya antara instrumen pendidikan gitu untuk memproduksi insan digital dan juga kebutuhannya ada gap di situ. Nah, bagaimana Anda melihat ini? Ya, betul sekali ya. Selain tadi yang sudah di-mention, kalau kita ada gap sekitar 400.000 sampai bahkan mungkin 500.000 ya SDM. Tapi kalau kita melihat lebih jauh, karena tadi juga sempat ke-mention adanya bonus demografi kita di tahun 2030. Nah, salah satu riset juga yang dilakukan World Economic Forum itu menyatakan sekitar 65% atau sekitar kalau kita bisa hitung 2 dari 3 anak-anak yang duduk di bangku sekolah saat ini itu nanti akan bekerja di suatu pekerjaan baru. Tentunya karena tadi ya, karena kehadiran teknologi. Nah, kalau kita lihat juga gapnya antara dunia industri dengan dunia pendidikan tadi ya, selain dari kuantitas, itu juga ada gap kualitas. Kita sekarang akhirnya banyak melihat ya talent-talent, atau kita banyak melihat keahlian-keahlian baru yang kita belum melihat nih di dunia edukasinya ini tuh dipersiapkan di level jenjang mana dan di pendidikan mana. Nah, di situ sih sebenarnya kita bisa melihat gapnya bahwa sebaiknya kita memang di sektor edukasi harus sudah mulai mempersiapkannya sejak sedini mungkin, seperti itu. Oke, lantas bagaimana Kala Nanti ini hadir untuk memberikan solusi? Oke, baik. Jadi di sini kita mulainya bahkan dari jenjang yang paling kecil terlebih dahulu ya. Jadi kita mulai dari golden age di usia SD, karena kita melihatnya perjalanan untuk bisa mendidik atau perjalanan kita untuk menuju ke SDM yang berkualitas dalam segi digital itu tuh perjalanan yang cukup panjang. Nah, dimulai dari golden age kita melihat ya bahwa sebenarnya keterampilan digital tadi itu tuh sebenarnya sudah mulai kita bangun fondasinya dari kecil, karena kita lihat juga misalnya kita coba mengambil satu ya STEAM, pendidikan Science, Teknologi, Engineering, and Math, itu juga kita lihat di Indonesia itu masih sangat kurang. Jadi kebanyakan di antara kita akhirnya untuk mengambil bidang keahliannya itu kita pergi ke luar negeri dahulu atau mungkin mengambil bootcamp di luar dari universitas ya. Nah, kita coba bangun keterampilan fondasinya dari kecil untuk secara bertahap itu juga mulai kita
kita kembangkan. Yang mana ya tujuannya tadi ya kita mau coba meng-close gap both dari segi kualitas maupun dari segi kuantitasnya. Oke, artinya ini yang dihadirkan ataupun pembelajaran dihadirkan oleh Kala nanti khusus untuk anak-anak begitu ya. Seperti apa metode pembelajarannya dan seefektif apa metode pembelajaran yang selama ini sudah diterapkan oleh Kala nanti? Baik, iya kita lebih tepatnya mulai dari anak-anak ya, tapi kita terus dampingi anak-anak kita untuk nanti selanjutnya kita juga akan kembangkan program-program kita ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, tapi karena kita spesifik ke anak-anak dan tadi tujuan kita adalah menanamkan STEAM ya, jadi kita pembelajaran itu berfokus dengan menggunakan metode PBL atau Project Based Learning dengan dikemas pembelajaran yang tematik. Nah, di mana nanti di sini kita dorong nih setiap anak untuk punya project masing-masing untuk berani membuat karya masing-masing sehingga mereka dari kecil karena kita ngomongnya juga identik dengan coding ya belajarnya jadi kita dorong mereka untuk punya karya sejak dini. Nah jadi kalau mungkin programmer-programmer pada umumnya ini tuh mengumpulkan karya dari sejak mereka universitas ya atau mungkin saat mereka di bangku SMA atau SMK. Nah kita dorong anak-anak ini tuh untuk mulai start membuat karya dari sejak mereka kecil. Jadi rasa percaya dirinya, kemampuan problem solvingnya itu sudah terpupuk dari dini sehingga nanti ketika mereka memang menemukan bahwa itu minat bakatnya, nah ketika mereka dewasa nanti ya tinggal ke pengembangannya yang lebih dalam lagi. Oke, bagaimana dengan tenaga pengajar sendiri yang join bersama dengan Kala nanti? Oke, kalau tenaga pengajar sendiri tentunya kita juga melakukan seleksi yang cukup ketat ya. Jadi sekarang juga Kala nanti sudah sudah bergabung menjadi bagian dari ruang guru, di mana di dalamnya kita punya sistem yang namanya ruang pengajar. Nah, jadi seleksinya pun sudah melewati wawancara, terus juga tes tulis, yang di dalamnya juga karena ini merupakan salah satu keterampilan baru kalau kita berbicara di Indonesia, kita juga adakan pelatihan yang cukup intensif juga ya sampai berlevel-level untuk tujuannya tadi gitu kita juga memastikan tenaga pendidik kita itu tuh memang tenaga pendidik yang berkualitas. Oke, secara kurikulum yang dihadirkan seperti apa ataupun yang diajarkan seperti apa Mas Syahid dan sejauh mana dari kurikulum yang dihadirkan ini akan menjawab permintaan dari era digitalisasi saat ini? Oke, baik. Nah, jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, kalau kurikulum dan kita berbicara untuk anak-anak, kita startnya benar-benar dari yang level mendasar. Kita fokus ke fondasinya. Jadi kalau di kurikulum pendidikan itu kan ada 3 ya fondasinya, dari pengetahuannya, dari keterampilannya, dan yang terakhir itu dari karakternya. Nah, kita coba bangun nih ketiganya ini dalam konteks pemahaman teknologi dan digital, apa sih sebenarnya yang dibutuhkan untuk akhirnya dikolaborasikan dan dikemas menjadi program-program yang tentunya menarik dan menyenangkan supaya anak-anak juga motivasinya bisa terbangun. Seperti itu. Apa sih output dari Kala nanti ini? Apakah dengan membuat anak-anak bisa lolos masuk perguruan tinggi jurusan IT atau sebenarnya seperti apa? Nanti kita bahas lebih jauh terkait dengan Kala nanti. Pemirsa, usai jeda pariwara berikut tetaplah di Create Up. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kami masih berbincang bersama Mas Syahid ya. Tadi Prisa sempat menanyakan sebetulnya big goal ataupun mungkin output lah yang diharapkan dari Kala nanti sendiri pada saat banyak kemudian melakukan pengajaran dalam hal coding gitu kepada anak-anak itu seperti apa. Dan ini juga mungkin sekalian menjawab range dari usia anak-anak yang diajarkan di Kala nanti itu dari usia berapa sampai berapa? Oke, baik. Jadi kalau untuk saat ini kita masih di usia 5 sampai 15 tahun atau di usia TK dan SMP. Nah, tapi kalau ditanya big goal-nya apa, untuk saat ini sih kita masih berfokus di minat dan bakatnya. Kenapa nih kalau kita fokus ke minat dan bakat dulu ya, dan kenapa kok kita start dari usia kecil? Karena tadi kalau kita sebut angka gap 500.000 itu kan kelihatan kayak besar banget ya. Nah, kalau kita melihat angka yang kuantitatif itu pastinya ada banyak faktornya. Salah satu faktornya juga inputnya. Berapa banyak sih dari sekian banyak orang yang tertarik untuk mendalami dunia teknologi dan digital itu punya minat dan bakat sebelumnya. Nah, kita coba lihat nih gapnya. Oh, ternyata kita lihat di pendidikan, khususnya di pendidikan formal kita saat ini, belum ada nih dari usia TK, SD, atau bahkan SMP, itu yang sudah mulai diarahkan untuk melihat teknologi dan digital itu sebagai suatu hal yang bisa didalami. Nah, sehingga akhirnya kalau kita tadi bertanya di kuliah, atau mungkin di bootcamp
digital teknologi sekarang, ya pasti inputnya sangat-sangat terbatas. Nah, jadi kita mau fokus ke sana dulu untuk saat ini, tapi tentunya ya mungkin dalam beberapa tahun ke depan kita juga akan mulai masuk ke jenjang yang lebih tinggi di usia SMA dan kuliah serta pasca kampus. Oke, berarti melihat minat terlebih dahulu, Wiki ya. Betul. Baik, lantas ada nggak sih tantangan utama terkhusus kan di Indonesia yang kita tahu berbicara mengenai digital memang sudah mulai tumbuh tetapi belum sebesar growth-nya dibandingkan negara-negara maju gitu. Tantangan utama yang dihadapi oleh kala nanti sebenarnya apa? Oke, baik, menarik nih pertanyaannya. Jadi sebenarnya dalam mengadopsi teknologi itu kita bisa dibilang nggak yang begitu terlambat ya. Sekarang banyak kita lihat banyak sekali orang-orang yang sudah sangat dekat dengan teknologi dan digital bahkan mengejar yang terbaru gitu. Nah, terus masalahnya di mana? Masalahnya itu kalau kita melihat banyak di antara kita keduanya ya orang dewasa maupun mereka yang masih duduk di bangku sekolah itu melihat teknologi sebagai hal yang konsumtif gitu. Jadi banyak di antara kita yang menggunakan teknologi hanya untuk apa sih? Paling untuk main game, paling untuk bersosmed gitu ya. Sangat sedikit yang kita melihatnya dari sudut pandang yang lebih produktif. Untuk misalkan seperti yang kita ajarkan ya, untuk bisa membuat karya, untuk bisa berinovasi, seperti itu. Begitu juga dengan aplikasi. Coba kita lihat deh, dari sekian banyak aplikasi yang kita gunakan gitu ya, misalkan kalau kita ngomongin di smartphone, berapa banyak sih yang itu buatan atau ciptaan dari bangsa kita gitu ya, dibandingkan dengan yang diciptakan di luar negeri. Nah, itu sih tantangan terbesarnya. Jadi bagaimana kita bisa mengubah paradigma untuk melihat teknologi dan digital menjadi suatu hal yang lebih produktif. Sejauh ini sudah berapa siswa yang sudah diajarkan coding, materi coding dari kala nanti, dan bagaimana Anda melihat perkembangan dari kemampuan siswa sendiri pasca mendalami ataupun menjalankan pengajaran di kala nanti? Oke, untuk saat ini jadi kita itu baru mulai fokus di tahun 2020 ya. Itu sudah ada sekitar 4.000 murid kita dan 800 diantaranya itu aktif setiap bulannya untuk ikut di program-program kita. Nah, bagaimana kita menilai keberhasilan dari program kita? Kita memakai satu model yang namanya Kirkpatrick Evaluation Model, di mana kita melihat 3 hal. Karena tadi kita mau coba lihat minatnya, jadi kita tes reaction anak. Jadi mereka happy nggak sih ketika ikut program kita? Berjangka panjang nggak sih motivasinya? Itu kita nilai. Yang kedua itu pastinya learningnya ya. Kita selalu adakan pre dan post test di setiap kenaikan levelnya untuk melihat pertumbuhan pemahaman konsepnya. Dan yang terakhir itu kita juga nilai juga nih keterampilan-keterampilan yang memang kita mau embed atau tanamkan itu benar-benar tertanamkan nggak sih gitu ya. Baik. Dan menariknya kita juga lihat ternyata tidak hanya materi-materi yang kita ajarkan, ternyata banyak materi lain seperti misalkan ternyata pembelajaran coding itu juga bisa berpengaruh ke logika anak di pelajaran matematika gitu ya, atau juga meningkatkan fokus gitu, atau bahkan meningkatkan kepercayaan diri karena tadi mendorong untuk membuat karya. Jadi sebenarnya banyak sih aspek yang kita pengen nilai dari pembelajaran kita. Oke, kalau tertarik bisa mungkin langsung searching saja melalui aplikasi Kala Nanti ya. Yap, bisa mengunjungi website kita di kalananti.id. Website, oke. Oke. Ya, Mas Said, terima kasih sudah bergabung sama kami. Sukses untuk Anda dan juga teman-teman di Kala Nanti. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Nah, terima kasih kembali. Sampai jumpa. Wiki, saya juga bisa coding. Apa? Aduh, kayaknya seru nih habis ini minum kopi. Itu kayaknya ngasih kode, bukan belajar coding ya. Tapi coding yang akan kami sampaikan kepada Anda, kita sudah 90 menit pemirsa menemani Anda dalam program Power Breakfast. Dan semoga pembahasan hari ini bisa menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Jangan lupa tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy academic business and capital market channel. Ya, untuk mendorong bermunculannya inovasi unggul dalam ekonomi hijau dan sebagai wujud apresiasi terhadap produk inovasi berbasis keberlanjutan, IDX Channel tahun ini kembali mengadakan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia dengan tema Fostering Sustainable Innovation in Economic Recovery yang akan ditayangkan pada hari Kamis 25 Agustus 2022 pukul 19.00 WIB dan hanya bisa disaksikan di IDX Channel. Betul sekali, dan informasi ini pemirsa sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Power Breakfast kali ini. Saya Prisa Sampodatu. Dan saya Wiki Adrian undur diri. See you in the morning. Selamat datang di IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2022. IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia. The most innovative company.
IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia tahun 2022 adalah suatu ajang penganugerahan dan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang telah menunjukkan inisiatif inovasi yang unggul, berdampak luas, dan berkelanjutan. Saksikan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2022 hanya di IDX Channel.